Kemudian apalagi dengan panggilan El Sadik full time begitu, saya kan didesak terus kan, kamu kerja apa, masa depanmu begitu. Nah, kekhawatiran tentang masa depan itu baik, jadi saya tidak menyalahkan, wajar gitu ya, orang tua begitu ya. Tapi tentang cara saya melakukan sesuatu di mana saya tidak diberi hak memutuskan sendiri, bahkan lucunya ketika dia bilang, kamu itu sudah dewasa, harusnya paham. Tapi maksudnya paham ini paham menuruti dia gitu. Kemudian saya, karena kedewasaan itu akhirnya saya memahami, loh, kedewasaan itu kan artinya saya bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan saya. Artinya kalau Abah saya ingin saya dewasa, Abah seharusnya memahami bahwa kedewasaan itu konsekuensinya adalah saya berbeda dengan dia, pilihan hidup saya berbeda gitu. Jadi tentang itu tidak ada masalah tentang penghormatan, itu bukan bagian dari penghormatan, beda konteks. Jadi pemahaman legal ground saya waktu itu ya, ketika saya sudah tidak minta uang kepada orang tua, free saya. Selama saya minta uang, saya terbelenggu legal groundnya. Jadi ketika saya tidak minta, misalnya kayak saya bepergian kan tidak pernah minta dia, ya dia tidak punya wewenang ngatur saya. Nah, tidak bisa melarang gitu ya. Makanya ketika dia menghalangi saya bekerja, artinya dia ingin saya terbelenggu dengan uang yang dia berikan, ya saya tidak apa istilahnya, saya tidak suka gitu ya. Makanya saya ingin merdeka dari belenggu orang tua. Caranya apa? Ya tidak minta uang. Dengan itu terus dia sering lihat saya beli barang online, barang datang gitu ya sudah. Itu menjadi konfirmasi gitu ya. Independen saya, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu jadi bagi saya saya tidak terkena legal ground karena saya tetap menghormati. Kalau dia marah saya dengarkan, tapi saya tidak membalas. Saya dengarkan saya hanya pengen tahu celahnya aja. Saya paham concern dia, saya paham kekhawatiran dia, tapi kalau nuruti dia nggak bisa. Nah gitu. Tapi kalau saya ngomong kan jadi bertengkar, jadi ya saya diam. Nah itu metode saya nggak tahu kalian dengan kepribadian yang berbeda akan bisa mengikuti metode saya atau bentuk yang saya praktekkan, saya tidak tahu. Mungkin juga ini bukan cara terbaik untuk setiap kasus ya, karena kebetulan ya saya masih jalan dengan cara itu ya, saya tidak perlu bentrok keras ya. Bentrok saya dalam diam ya, cara Jawa ya, ngeneng kayak gitu ya. Tidak semua orang bisa, karena kalau bukan Jawa juga tidak bisa, belum tentu semua orang Jawa juga bisa, karena tergantung. Kalau dia wataknya bukan introvert mungkin kesulitan mempraktekkan ini ya, diam ini, politik diam istilahnya gitu. Tapi karena di saya jalan ya sudah saya lakukan gitu ya. Jadi ada batasnya di mana. Kalau saya ya duit. Apalagi kalian udah menikah, tidak serumah, tidak lagi minta uang orang tua, udah bebas kalian, lebih bebas dari saya. Saya masih ada beberapa yang nggak bebas gitu ya. Jadi selama kontrol dari orang tua sudah tidak ada, apalagi tidak satu rumah, sebenarnya udah tidak punya wewenang. Nah itu poinnya di wewenang itu. Jadi kalau sudah mandiri sebenarnya tidak ada wewenang, tidak ada legal ground. Jadi itu sebenarnya tidak ada urusan dengan menghormati sih. Jadi kata menghormati itu bukan soal menuruti ya. Kuncinya bukan itu. Cuman di Indonesia ini kita tidak punya budaya demokratis tentang anak ya. Jadi anak yang melawan kehendak orang tua dianggap memberontak, padahal bukan itu kuncinya. Tidak setuju dengan orang tua itu bukan pemberontakan. Saya tidak setuju dengan Tuhan, sering, rutin, sampai sekarang gitu.
Tapi saya tidak merasa dianggap pemberontak gitu. Karena kalau Tuhan sudah memutuskan, ya sudah, saya terima, mau nggak mau. Saya ngedumel iya, tapi ya saya terima. Kalau saya disuruh A, walaupun tidak saya suka, ya saya jalankan. Ya gimana gitu. Makanya ya ini sebenarnya ini materi untuk besok tanggal 14 Desember gitu. Ada satu yang ingin saya ceritakan. Saya pernah menyukai wanita. Ini orang kedua yang saya doakan. Bukan R ya, ini sebelum R itu ada 2 orang. Kemarin ya, ini bukan kemarin ya, maksudnya dulu dia ikut pelepasan El Sadik. Tentang apa? Tentang uang gitu. Saya harus melayani orang yang menderita keuangan, tetapi istrinya pernah saya sukai, ya gitu. Itu kan beban mental bagi saya. Ngapain saya bantu? Itu resiko menikah dengan pria itu gitu. Makanya kadang saya tidak suka, ya apa istilahnya, peran atau tugas kohen ya, imam tuh gitu. Tugas saya kan kohen ya, mengimami gitu. Tapi secara kepentingan saya konflik of interest sebenarnya, konflik kepentingan. Makanya saya paling nggak suka dalam posisi itu gitu. Dan saya tahu kedepannya juga akan ada banyak seperti itu. Misalnya ya, orang yang pernah membuat saya menderita terus minta saya layani, minta dilayani oleh saya gitu. Ya beban mental kan. Sayangnya teman-teman belum punya banyak pengalaman jadi konselor gitu, jadi tidak memahami kesulitan-kesulitan yang saya ceritakan. Tapi seperti itu nanti. Kalian akan ada konflik of interest gitu ya, menjadi pengguna legal ground itu konflik of interest. Sejauh ini saya merasa kok kepentingan saya tidak dibela Tuhan, makanya aku anyel gitu ya. Tuhan ingin saya membela orang, tapi dia sendiri nggak membela saya di hadapan orang. Makanya saya merasa harusnya ada perubahan gitu. Saya dipermuliakan di hadapan Tuhan, oke, gitu. Tapi dipermuliakan di hadapan manusia, kose-kose. Makanya tentang etik feminim ini harusnya ya saya dipermuliakan di hadapan Tuhan plus manusia gitu. Nggak hanya di hadapan Tuhan gitu. Karena nanti dampaknya kepada komunitas El Sadik gitu. Kalau saya masih dipermalukan dia, ini permainan kata ngomongnya harus hati-hati ya, dipermalukan dan dipermuliakan gitu ya, beda diftong aja. Apakah saya masih dipermalukan terus menerus? Sampai sekarang saya dipermalukan. Saya ngomong ke ini tadi orang reform, diblok aja, saya dipermalukan, saya dianggap nobody gitu. Padahal saya ngomong sebagai El Sadik gitu ya. Jadi permalukan ya manusia. Makanya roadmap jangka panjang ya bagaimana ini harus diselesaikan oleh Tuhan yang mengutus saya. Sekarang kan kalau ada kasus kayak gini kan Tuhan diam saja. Aku nggak lihat Tuhan action membela saya. Saya yang merasa malu gitu ya, diblok gitu ya. Harusnya dia mendapat shock terapi yang lebih gede, itu kalau dari saya gitu. Tapi kalau Tuhan memutuskan belum atau tidak, kan saya mau apa? Nah itu bagian dari ketidaksetujuan. Jadi tidak setuju itu tidak dianggap tidak menghormati. Beda konteks, beda pemahaman sebenarnya. Jadi mungkin Ayu perlu membedakan antara free will dan menghormati, itu tidak sama. Bukan berarti kamu tidak setuju terus tidak menghormati, nah itu tidak ekuivalen, tidak sama dengan itu.